Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini sekalipun tiba-tiba cuaca hujan ya. Tadi pagi tetap waktu saya katakan, wah ini hujan. Ya, saya katakan sama Bu Pendeta berkata ini satu ujian iman. Ya, ujian iman apakah kita tetap melangkah ke bait Allah atau tidak ya, semacam ujian juga ya. Dan kita bersyukur, kita tetap berkomitmen sekalipun saya lihat tadi ada yang kehujanan, tetap dengan sukacita datang ke gereja sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Tema kita hari ini adalah mengucap syukur saat penderitaan. Nah, ini satu hal yang tidak gampang ya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersukacita atau mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kadang gampang kita mengatakannya, ya bersyukurlah. Firman Tuhan katakan bersyukur selalu, bersukacita senantiasa, dalam segala kondisi bersukacita. Ketika kita mengucapkannya memang mudah, tidak semudah ketika kita menjalankannya. Nah, memang saat situasi baik-baik saja ya, maka tidak ada kesulitan bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur, Tuhan sudah tolong saya, bersyukur berkat-berkat mengalir, bersyukur ada bonus, ya ada rezeki, bersyukur ya ada berkat yang mengalir, bersyukur sehat-sehat, bersyukur tidak ada masalah. Anak-anak kita baik-baik semua, bersyukur. Ya kita luput dari banjir, bersyukur, ya bersyukur. Nah tetapi bagaimana jika situasi yang tidak baik-baik saja? Ada penderitaan, ada masa sukar kita hadapi. Rumah kita tenggelam atau sudah separuh air masuk seperti saudara-saudara kita yang lain, masih bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, saya berenang di rumah. Ada yang begitu susah ya. Terima kasih Tuhan, sakit ini kambuh. Terima kasih Tuhan, ya sakit gigi kambuh ya, sakit mah kambuh. Susah ya. Terima kasih Tuhan, uang sama sekali sudah tidak ada ini. Benar-benar tidak ada. Bersyukurlah, tidak ada uang. Bersyukur susah. Ya, jujur secara manusia susah ya. Nah, Rasul Paulus tetap bersyukur sekalipun dalam kesulitan, penderitaan. Jadi gini, nanti kita akan melihat bahwa Rasul Paulus memberitahukan kebenaran ini kepada jemaat di Korintus melalui pengalaman hidupnya. Jadi dia sudah mengalami masa sukar, bahkan dikatakan nyaris kami mati. Ya, nyaris kami mati, penderitaan yang luar biasa, tapi dia berkata tetap bersyukur. Nah, dari pengalaman perjalanan hidup Rasul Paulus, ya dia menulis kepada jemaat di Korintus supaya jemaat pun tetap bersyukur. Dengan kata lain, kita dapat bersyukur saat mengalami penderitaan, walaupun tidak mudah. Ada amin? Mampu bersyukur saat menderita, saat beban berat, seperti mau mati rasanya, masih bisa terima kasih Tuhan. Hari ini ya keuangan sangat-sangat sulit sekali, susah ya. Nah, rahasia untuk dapat mengucap syukur diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Nah, yang pertama adalah Allah akan menghibur kita. Di ayat 3 sampai 7. Jadi hamba Allah ini tetap berkata bersyukur sekalipun saat penderitaan. Nah, mengapa Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan? Mengapa Tuhan izinkan Bapak Ibu menderita? Mengapa Tuhan izinkan saya menderita? Di ayat 3 berkata begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Lihat, Bapa yang penuh belas kasihan tidak berarti karena Bapa yang penuh belas kasihan maka semua baik-baik saja, semua mulus, semua sejahtera, tidak ada problem, tidak ada masalah. Tidak. Bapa itu Bapa yang maha kasih. Tetapi ketika dia izinkan ada penderitaan yang kita alami, jangan penderitaan itu membuat kita tidak bisa bersyukur tentang hidup ini. Ya, tetap bersyukur. Dan firman Tuhan katakan Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan.
Nah, saudara tidak akan dapat merasakan penghiburan kalau saudara tidak berduka. Kalau saudara tidak susah, saudara tidak akan bisa melihat bagaimana orang lain menghibur saudara, bagaimana Tuhan menghibur saudara, kalau saudara semuanya baik-baik saja. Nah, orang kira-kira berkata, saya menghibur kamu, enak saja, saya nggak ada masalah. Kenapa kau menghibur saya? Saya tidak punya masalah. Tapi ketika ada orang yang punya masalah, punya beban, punya pergumulan, dan ketika ada orang menghibur dia baru bisa rasakan. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan menghibur saya. Terima kasih sahabatku, terima kasih saudaraku, engkau menghibur saya. Nah, Allah sumber segala penghiburan. Jadi ketika kita masa sulit, penderitaan, masa sukar, dibutuhkan sebenarnya penghiburan. Jadi ini satu pelajaran penting bagi kita. Mari ketika kita lihat orang lain susah, satu hal dia butuhkan adalah penghiburan. Dia supaya dia kuat. Ya, mungkin kita tidak bisa mengangkat bebannya, tapi setidak-tidaknya kita bisa memberi penghiburan kepada dia. Dan ternyata Allah kita, Allah yang sanggup menghibur saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Allah sanggup menghibur engkau. Ya. Tetapi ketika kita tidak bisa melihat Allah yang mampu menghibur kita, maka kita bisa stres dengan persoalan itu, kemudian depresi, dan garis akhir bunuh diri. Siapa yang menghibur saya? Sedih rasanya hidup seperti ini. Ya, susah hidup ini. Ya, di ayat 4 berbunyi demikian. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Menarik. Jadi Rasul Paulus bersama tim pelayanan mengalami masa sukar, masa sulit, penderitaan. Nanti dikatakan seperti kami ya sebagai korban untuk disembelih. Ya, mau mati rasanya, hampir putus asa. Nah, tetapi Tuhan menghibur. Ketika Tuhan menghibur, ya, maka mereka kemudian dapat menghibur orang lain, menghibur jemaat. Jadi ketika Rasul Paulus berkata tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap berbahagia, itu kami sudah alami. Dan ini fakta, ini kebenaran. Jadi kalian, kira-kira begitu bahasa ya bebasnya dari saya, kalian yang menderita sekarang, hei jemaat, hei umat, kalian yang menderita, saya bisa hibur kalian. Karena kami juga sudah mengalami. Dan benar, Tuhan bisa hibur. Tuhan bisa hibur saudara. Ketika saudara dihibur oleh Tuhan, saudara pun, Bapak Ibu, bisa dipakai Tuhan untuk menghibur orang lain. Ada amin? Nah, maka ada orang yang sedang bergumul, keadaan sulit sekali. Dan ketika Tuhan menghibur dia, cara Tuhan menghibur macam-macam. Bisa memberi kekuatan, bisa mengangkat beban itu, ya bisa melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Ketika kita mengalami penghiburan, niscaya kita bersaksi, ini meluap rasanya, memberitakan. Dan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mengalami penderitaan seperti yang kita alami, kita akan berkata, sahabatku, saudaraku, ada Allah, ada Tuhan yang luar biasa, sanggup menolong, sanggup menghibur. Menjadi satu kesaksian. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan dia berkata, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Artinya begini, kalau Bapak Ibu menderita, kemudian Tuhan menghibur Bapak Ibu, saudara, maka kesaksian Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bersyukur karena Allah akan menghibur saudara. Amin. Amin. Bersyukur ada dalam penderitaan. Amin. Karena Allah akan menghibur. Kalau saudara tidak menderita, tidak perlu Allah hibur. Tetapi yang menarik, ketika kita menderita, Allah menghibur kita. Kemudian pengalaman kita bersama dengan Allah ternyata menjadi berkat. Ada orang yang sakit, ya mengalami penyakit yang luar biasa. Kemudian dengan pertolongan Tuhan, dia disembuhkan. Orang ini ketika berjumpa dengan orang yang penyakitnya sama seperti dia, dia pasti bicara, oh tenang saudaraku, tenang sahabatku, tenang Pak Ibu. Saya pernah alami itu. Dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya ditolong oleh Tuhan. Mungkin kita mendapatkan ramuan-ramuan, obat-obat, pasti kita cerita. Ya, ada seorang sahabat, ya dia menderita, ya sakit, ada
batu ginjal ya. Dia ini hamba Tuhan, susah, sudah berat sekali. Nah kemudian ada orang lain yang memberitahukan, rupanya orang ini punya pengalaman penyakit batu ginjal. Dan ada 3 jenis kumis kucing, ada apa lagi tuh, ada daun-daunan, rebus gitu ya. Rebus dan minum. Ya, saya sudah alami. Lalu kemudian hamba Tuhan itu lakukan, benar. Beberapa hari dia lakukan dan sembuh. Dan ketika saya katakan saya ada batu ginjal, dia berapi-api menceritakan kepada saya bahwa ini luar biasa. Saudara, ada rahasia ketika kita mengalami penderitaan. Rupanya Tuhan hibur kita, kemudian kita dapat hibur orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, konteksnya Rasul Paulus menyampaikan dia sebagai pelayan Tuhan, oleh karena mempertahankan iman, oleh karena pelayanan, oleh karena memberitakan kabar baik, dia mengalami penderitaan, dia mengalami sengsara karena Kristus. Dan kemudian dia berkata, waktu kami mengalami sengsara karena nama Tuhan, kami pun dihibur oleh Tuhan, kami pun dikuatkan oleh Tuhan. Dan Kristus ya memberikan penghiburan berlimpah-limpah. Anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen ketika dalam menghadapi kesengsaraan, penderitaan, ya, tetap mempertahankan imannya, maka dia akan mengalami penghiburan berlimpah-limpah daripada Tuhan, daripada Kristus. Bapak Ibu, mungkin kita punya masing-masing pengalaman yang berbeda, tapi hampir sama. Boleh dikatakan hampir sama. Ketika kita menderita dan sangat menderita secara manusia, yang tergoncang adalah iman kita. Mulai ragu-ragu sama Tuhan, mulai bimbang. Benarkah Tuhan bisa tolong saya? Benarkah ada mujizat? Jangan kaget, di akhir zaman ini ada orang-orang yang sudah tidak percaya dengan mujizat daripada Tuhan. Jangan kaget, di akhir zaman ini ada orang-orang yang sudah tidak percaya kepada Yesus. Itu fakta. Ya, saya dan Ibu Gembala kemarin melihat ya satu tayangan tentang akhir zaman, bagaimana ya situasi akhir zaman ini, penderitaan pun akan semakin luar biasa. Siapa yang bertahan? Ya, ada godaan, kemudian ada suara-suara atau saran-saran atau pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bagaimana kita mau ikut pengajaran yang menyesatkan? Dan intinya semua adalah supaya manusia tidak lagi datang kepada Yesus. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus kita pegang. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan karena penderitaan, apapun jenis penderitaan yang kita alami, jangan hal itu membuat kita kehilangan sukacita. Amin. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Coba kita ketemu dengan seseorang, wajahnya kok agak sedih. Kita tanya, Pak, Ibu, kenapa sedih? Motor kami dicuri orang. Bersyukurlah. Mungkin kita langsung, apa bersyukur? Enak aja loh bilang bersyukur. Susah. Ya, tapi ada rencana Tuhan di balik itu. Di ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Rasul Paulus berkata, waktu dia melayani, dia diperhadapkan dengan penderitaan yang luar biasa. Ya, kalau kita belajar bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanan, dia pernah dilempar dengan batu, dia ditangkap, dipenjara, ya dahsyat, ya diolok-olok, ya dihina, macam-macam pergumulan. Nah, terus Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Artinya, waktu saya melayani umat ini, jemaat di Korintus, aku melayani kalian walaupun aku menderita, tapi aku tahu
Ya, aku tidak bimbang dan ragu, aku punya pengharapan yang teguh bahwa dari pelayanan yang aku lakukan, aku akan dihibur oleh Allah. Nah, karena dalam pelayanan ini kalian juga mengalami sengsara, maka sebagaimana Allah menghibur aku, Allah juga akan menghibur kalian. Jadi jemaat yang sedang mengalami kesusahan oleh karena mempertahankan iman, tetap akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Saudara, ya, jangan goncang iman kita ketika ada penderitaan, ketika ada masa sukar. Memang hari-hari ini, hari-hari terakhir kita harus persiapkan diri kita tentang penderitaan. Kalau masalah berkat-berkat, waduh, nggak usah dipelajari deh. Kalau udah berkat pasti datang puji Tuhan, haleluya. Orang untuk diberkati tidak perlu belajar untuk menerima berkat. Tapi untuk menerima penderitaan perlu belajar sungguh-sungguh. Perlu. Orang-orang yang tidak siap menderita, dia akan kecewa ya dalam perjalanan hidup itu, dan ujung-ujungnya menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan kan? Tuhan, kenapa saya begini? Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah mulai aktif melayani, saya sudah berjuang, saya sudah doakan orang lain, saya melakukan hal yang benar di dalam pekerjaan, saya serius, saya tidak bohongin orang, saya tidak tipu-tipu, saya murni, kadang-kadang saya bantu juga orang lain. Tapi kenapa? Kok semakin saya hidup benar, kok menderita? Tidak apa-apa. Ketika Tuhan izinkan itu, jangan goncang, tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, sudah saya bantu orang itu, tapi orang itu nyakiti hati saya. Terima kasih Tuhan. Ada amin? Atau balas dendam? Terima kasih Tuhan, saya bantu dia, dia sudah berhasil. Sekarang dia memandang saya sebelah mata. Kalau lihat saya, matanya satu ditutup. Sebelah mata kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, terserah. Mau dua-dua matanya ditutup nggak masalah. Tapi yang aku lakukan, bagianku sudah aku lakukan. Amin. Aku menderita karena kebenaran, tidak apa-apa. Allah akan menghibur aku. Allah sumber penghiburan itu. Penghiburan daripada Allah tidak pernah habis. Tidak pernah. Tuhan punya cara untuk menghibur saudara. Amin. Coba katakan kiri kanan, Tuhan punya cara menghiburmu. Jangan sedih, jangan kecewa hidup ini. Ya, jangan putus asa. Jangan, Tuhan menghibur. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Kita perlu penghiburan, jujur saja Bapak Ibu. Tidak kuat-kuat kita menghadapi situasi ini. Dan kita memang membutuhkan penghiburan Allah. Kebenaran yang kedua, rahasia disingkat oleh Rasul Paulus. Ya, melalui penderitaan itu. Akhirnya kita mengerti maksud dari penderitaan itu. Yaitu supaya kita tidak menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, melainkan menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Ayat 8 berkata begini. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup ini, akan hidup kami. Artinya ini bukan penderitaan kaleng-kaleng. Ini bukan hanya sekedar satu hari tidak makan, bukan. Ini antara hidup dan mati. Nah, Rasul Paulus menyampaikan ini bukan keluhan, bukan dia menyesali sebagai pelayan Tuhan, bukan menyesali hidupnya, bukan. Dia beritahu penderitaan kami jauh hebat. Jadi kalau kalian menderita, jangan menyerah, jangan tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Jadi dikatakan penderitaan kami dahsyat, luar biasa. Di ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Menarik kalau kita pelajari. Tuhan, aku menderita, aku susah. Kenapa? Supaya aku sadar, aku ini tidak ada apa-apanya. Aku ini lemah, aku ini gak boleh bermegah di dalam diriku. Aku ini gak boleh sombong. Aku ini lemah, aku gak boleh percaya kepada diriku sendiri.
mengandalkan diriku. Dengan kelemahan ini, dengan penderitaan yang aku alami, aku tahu supaya aku terus berharap kepada Tuhan, supaya aku terus percaya kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi ketika kita susah, sulit, kita sadar diri kita ini gak ada apa-apanya. Kita sadar kita ini lemah, kita sadar kita terbatas. Percuma kita mengandalkan diri kita sendiri, percuma menaruh percaya diri sendiri. Ya, tetapi dengan penderitaan, dengan ketidakmampuan itu, kita tidak mampu lagi menghadapi persoalan kita. Di situ kita baru melihat kepada Allah. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Dengan kata lain, supaya kami jangan sombong, supaya merasa diri hebat. Nah, ciri manusia di akhir zaman, egois, mau menang sendiri, menganggap dirinya hebat. Kalau kita belajar, ini penting Bapak Ibu. Orang-orang di akhir zaman mulai sombong, luar biasa. Karena pintar, teknologi hebat, luar biasa. Ya, bahkan teknologi sudah mulai belajar mau membuat orang yang mati bisa dihidupkan dengan teknologi. Wow, mulai sombong. Tetapi kita lihat ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di situ baru dia sadar. Ya. Kenapa kita tidak menaruh percaya dalam diri kita? Bukan berarti tidak pede, bukan. Tapi ini mengandalkan diri sendiri. Jangan itu loh. Jangan sombong itu maksudnya. Ya. Tetapi hanya kepada Allah. Jadi menaruh kepercayaan hanya kepada Allah yang hebat itu, yang luar biasa itu, yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Ada banyak pengalaman ya ketika orang yang punya segalanya, sehat, kaya, kuat, hebat, gagah. Tetapi hidup di dalam dosa, jauh dari Tuhan. Kemudian diingatkan dia tentang kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dia berkata, enggak perlu Tuhan, saya bebas, saya hidup, mau apa? Saya ada, saya kuat, ya semuanya ada. Tetapi ketika apa yang diandalkan itu tidak bisa menolong dirinya, baru di situ dia sadar. Ya, saya tidak ada apa-apanya. Ya, saya tidak ada apa-apanya. Saya butuh Tuhan. Bersyukur di titik itu bisa ingat akan Tuhan. Ya, seorang konglomerat mengalami sakit penyakit, datang ke dokter dan dokter bilang kami tidak mampu, teknologi tidak mampu. Tinggal beberapa waktu akan meninggal. Dia sedih, dia kecewa. Dia minta tolong, seberapapun akan saya bayar. 1 koper dibawa uangnya ke rumah sakit. Ketika dokter bilang minta maaf kami tidak sanggup, dihamburkan uangnya di rumah sakit itu yang 1 koper itu. Gak bisa buat apa-apa. Ya, mungkin kita punya pengalaman seperti itu. Ketika tak berdaya, baru teriak, Tuhan saya angkat tangan. Tapi bersyukur, ketika kita angkat tangan, maka dia akan turun tangan menolong kita. Amin. Saudara sedang susah, sedang bergumul, angkatlah tangan kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerah. Dalam pengertian, aku akui Engkau Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh kuasa-Mu, aku butuh pertolongan-Mu. Ketika kita mengangkat tangan, Dia turun tangan. Arti kita mengangkat tangan, kita percaya kepada Dia, kita berserah. Ada banyak orang-orang yang tidak mau mengangkat tangan kepada Tuhan saat ini. Ketika dia masih hebat, kuat, gagah, dan lain sebagainya. Ya, saya melihat status kemarin, tadi pagi, tapi dikirim kemarin, ada seorang dari jemaat kirimkan itu, peristiwa saya nggak tahu, ada anak muda meninggal karena miras. Ya, miras dan mungkin terlalu banyak, over. Nah kemudian ada komen-komen di bawah, aduh kasihan ya, kasihan. Tapi ada satu status, jawaban, nggak perlu kasihan, dia sendiri yang mencelakakan dirinya. Nggak perlu kasihan. Ya sudah diingatkan, kenapa? Ya tidak mau tobat.
Ketika kita masih kuat, kita tidak mau tobat. Itu dulu ya. Sekarang di sini sudah tobat semua ya. Ada amin? Nggak ada aminnya. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum dikit dan tanya, sudah tobat? Halo? Sudah bertobat? Oh. Misalnya lah, kita lah peminum, pemabuk. Terus orang bilang, jangan mabuk. Jangan ya dek, jangan ya dek. Tapi kan masih gagah. Saya punya pengalaman hal itu, masih gagah, masih kuat. Emangnya kenapa? Kadang-kadang tanding juga kan? Ayo, tanding, tidak apa-apa, masih kuat. Ketika tak berdaya, oh Tuhan, tapi masih syukur, ingat akan Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengalami penderitaan, bukan karena kesalahannya kalau Rasul Paulus, enggak. Karena dia melayani, dia mempertahankan iman, dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Secara khusus kalau kita belajar di akhir zaman, ketika nanti antikristus bekerja. Nah ini orang-orang yang dikuasai oleh roh antikristus sudah ada. Mereka akan menekan orang percaya. Nah ketika ditekannya orang percaya itu, apakah orang percaya itu tetap menyembah Allah? Tetap mempertahankan iman atau tidak? Ya, waktu diizinkan kita menderita, masih tetap bersyukur, masih tetap mengatakan, puji Tuhan, Engkau Allahku yang berdaulat. Rahasia ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Mengapa Tuhan izinkan kita harus menderita, dan di dalam penderitaan itu kita harus bersyukur. Karena Tuhan mau supaya kita menyadari diri kita. Jangan percaya diri sendiri. Ya, artinya jangan sombong dengan keadaan kita. Tetapi percayalah kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Artinya membangkitkan orang-orang mati ini Allah yang berkuasa. Jadi Allah juga yang akan menolong kita, melepaskan kita dari penderitaan itu. Setidaknya yang pertama adalah diberi kekuatan kepada kita menghadapi penderitaan itu. Mungkin hari ini belum Tuhan angkat penderitaan itu. Tetap bersyukur. Karena Bapak Ibu Saudara diberi kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Dan penderitaan yang sedang Bapak Ibu, yang saya alami, tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita. Jadi kalau saudara merasa bebannya, penderitaannya luar biasa, nah itu pencobaan-pencobaan biasa itu, bukan luar biasa. Coba lihat Bapak Ibu kiri kanan dan katakan, penderitaanmu itu biasa. Ada senyum tidak? Amin. Imani itu, biasa. Enggak makan satu hari, biasa. Amin. Gigi ini dua-duanya udah sakit, atas bawah tambah lagi 2 lagi 4 sudah sakit. Amin. Haleluya. Mahnya kambuh lagi. Amin. Haleluya. Ada amin. Uangnya juga sudah habis, kita ke dokter nggak bisa, nggak apa-apa, dengan iman sembuh. Amin. Ada amin. Ini serius. Ada jemaat, ada teman hamba Tuhan, dia tidak punya uang. Dokter bilang anaknya harus dirawat. Dia tidak punya BPJS. Dia bilang, Tuhan, kami tidak ada uang, saya nggak mau minta-minta. Bawa pulang anak, berdoa dalam nama Yesus. Kalau Tuhan kasih berkat, saya bawa ke dokter. Kalau tidak ada berkat, Tuhan mau iman saya. Saudara tahu, sembuh anaknya. Loh saya bawa, kalau saya punya uang terus nggak mau ke dokter, itu karena saya pelit. Tapi ini nggak ada uang, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Nah supaya dia belajar dari kelemahan itu, ketakberdayaan mereka. Kuasa Allah dahsyat, kuasa Allah luar biasa. Dokter bilang harus opname, dia bilang nggak, pulang saja, kita nggak punya uang. Percaya. Ya. Dan mereka berdoa satu keluarga. Besoknya anak itu sembuh. Ya, mana ada demam berdarah, bisa langsung hanya doa sembuh. Secara umumnya kita bawa ke dokter ya 5-4 hari atau tumbuh trombosit juga. Ya, ini udah demam berdarah. Kadang-kadang kita pikir, aduh teman ini sepertinya nekat banget sih. Tapi memang iman itu kadang-kadang itu ya, nekat ya. Dia bilang nggak punya, terus mau apa? Tapi kalau saya punya uang, saya nggak bawa anak saya salah. Loh Tuhan sudah kasih kok dana, kenapa saya tidak mau berobat? Tapi ini nggak ada dana. Tapi saya punya iman. Dan mereka berdoa, besoknya anak itu sembuh dan bisa sekolah. Di dalam penderitaan.
kita lihat bagaimana Tuhan meneguhkan iman percaya kita. Nah, percaya. Saya tidak tahu pun Bapak Ibu, tapi cobalah. Jangan percaya diri sendiri. Jangan sombong artinya. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tapi pandang kepada Tuhan. Jadi semakin saudara dan saya ada penderitaan, semakin kita melihat kepada Tuhan, semakin iman kita dikuatkan, semakin iman kita teruji. Kalau kita menyembah Allah bersyukur karena semua baik-baik saja, ya semua orang bisa bersyukur karena baik-baik saja. Tapi ketika penderitaan dan kita bersyukur, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi jemaat Sinam yang sedang menderita dan selalu bersyukur, luar biasa. Itu makanya Pak Pendeta tidak pernah dengar ada jemaat Sinam mengeluh, selalu bersyukur. Ada amin? Ada amin? Ya, tidak ke Pak Pendeta bersungguh-sungguh, tapi ke sebelah, ya sama saja. Tidak, tetap bersyukur. Ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, lanjut. Nah, mengapa Tuhan izinkan kita harus menderita dan tetap bersyukur? Yang ketiga, nah kita memiliki pengharapan. Jadi jangan langsung kita menyerah begitu loh. Ya, ketika kita mengalami penderitaan, waspada jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Ini yang saya katakan tadi. Serangannya adalah akhirnya supaya kita tidak ada pengharapan lagi. Tidak lagi datang kepada Tuhan. Ada banyak orang yang telah kehilangan pengharapan karena masa-masa sukar yang sedang dihadapi. Ya, anak-anak muda ketika putus pacar sudah langsung kehilangan pengharapan. Saya dengar ada di salah satu kota ada jembatan. Ya, dan ini jembatan apa Bapak Ibu yang dari Kupang tahu itu ya. Dan keponakan saya ya pernah cerita. Nah, rata-rata anak muda katanya, karena putus cinta, ya nggak ada uang untuk belis, akhirnya lompat dari jembatan itu dan mati. Jembatannya nggak ada air loh, ya ada jembatan sungai kering, lompat, ya matilah. Sedangkan ada air pun kemungkinan juga mati. Ini sudah nggak ada air, ya ada kasus juga ya angka bunuh diri dikatakan, dan dalam penelitian kemarin teman hamba Tuhan waktu khotbah tentang kasus-kasus ini, ternyata Bali tingkat bunuh diri tinggi. Ya, Bali. Dan diantara laki dan perempuan rupanya laki-laki yang lebih banyak bunuh diri. Ini bagaimana nih laki-laki ini? Ya penelitian dia dicari penelitian. Nah, laki-laki ini rupanya rawan bunuh diri juga ya. Karena mungkin apa ya? Kalau perempuan nggak kelihatan barangkali ya, kalau laki-laki rasa malu ya. Jadi anak muda ketika engkau diputus, jangan kehilangan pengharapan karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Amin. Iya begitu. Ya nggak apa-apa. Kau pergi, ya itu modelmu. Untung nggak jadi. Kalau udah jadi kau pergi kan malah tambah bahaya. Ya, jadi sebelum kita jadi kau udah pergi, aku tahu kau. Berarti ada yang lain yang Tuhan beri. Jadi jangan lemah, jangan putus asa. Apapun bentuk penderitaan itu. Ya, keluarga kita punya beban, punya penderitaan, punya pergumulan. Ya, tetapi kita harus tetap mempertahankan iman kita di dalam situasi seperti itu dan berkata, syukur, terima kasih Tuhan. Di ayat berikut, ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Wow, menarik ya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan. Jadi bukan sekali hamba Allah ini mengalami penderitaan. Ia telah dan akan. Jadi berkali-kali diperhadapkan dengan penderitaan, berkali-kali diperhadapkan dengan kesusahan, berkali-kali diperhadapkan dengan pergumulan yang luar biasa. Bukan pergumulan kaleng-kaleng, ini pergumulan yang besar, kematian yang mengancam. Berkali-kali kami lolos
kami dilepaskan dari maut, kami ditolong oleh Tuhan. Kalau berkali-kali kami sudah ditolong, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Artinya hari ini ada beban pergumulan, aku akan ditolong oleh Tuhan. Aku tidak akan kehilangan pengharapan kepadanya, kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Beberapa waktu yang lalu kami menderita, Engkau Tuhan sudah menolong kami. Hari ini sedang menderita, aku tahu Engkau Allah yang akan menolong kami. Jikalau ke depan ada pergumulan yang lebih berat lagi, aku tahu Engkau Allah yang akan menolong kami. Amin. Aku berharap kepadamu. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kalau sampai kita kehilangan pengharapan, tidak ada yang bisa menolong. Orang kehilangan pengharapan itu artinya putus asa, putus pengharapan, ya, kehilangan gairah untuk hidup, dan pikirannya hanya kematian saja, mati saja. Itu bahayanya. Penderitaan apa yang kita alami? Penderitaan apa yang sedang Bapak Ibu alami? Bukankah beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun lalu, kita pernah mengalami penderitaan? Bukankah Tuhan sudah tolong? Wah, menarik. Rasul Paulus berkata, benar. Kami alami itu. Dari kematian yang begitu mengerikan, ia dia sudah alami. Dan akan satu keyakinan. Jadi persiapkan diri kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, kesukaran, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah pengharapan kita. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Itu firman Tuhan katakan. Dia tidak akan mengecewakan. Dia tidak akan menolak kita. Kalau benar-benar kita percaya kepada Dia, benar-benar kita berserah kepada Dia, Dia tidak akan mengecewakan kita. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, ada satu menarik kenapa hamba Allah ini kuat. Rupanya jemaat pun ambil bagian untuk mendoakan mereka. Jadi kekuatan bukan dari diri sendiri. Kalau Bapak Ibu kuat, bukan karena dari Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tahu ada orang-orang lain mendoakan Bapak Ibu. Saudara tidak tahu. Sahabat, kenalan. Satu ketika ada satu teman berjumpa dengan saya, dan dia senang sekali ketika dia tahu saya sudah hamba Tuhan. Dan dia ungkapkan, waktu kamu belum hamba Tuhan, saya sudah berdoa untuk kamu supaya kau jadi hamba Tuhan. Lah, kaget saya. Saya nggak pernah pikirkan dia, nggak tahu tentang dia, tentang keinginan apa doanya. Tapi dia bilang, aku doa untuk kamu. Ya, disebut nama saya. Dan dia senang sekali. Kau udah jadi hamba Tuhan. Oh, puji Tuhan. Rupanya dia mendoakan. Ada yang Bapak Ibu tidak tahu di belakang kita mendoakan kita. Kenapa tiba-tiba kok saya kuat ada beban masalah? Perlu doa. Ada yang mendoakan. Maka di dalam jemaat, di grup selalu ya, dicanangkan oleh Ibu Gembala jam 12 doa sejenak saja. Mungkin ada sahabat kita, orang lain yang minta didoakan saat itu sedang bergumul. Tuhan, tolonglah saudara saya ini. Ya, akan operasi Tuhan, berkati dokter supaya dokter tidak salah. Saudara bisa loh dokter salah loh ya. Beberapa kasus ada operasi gunting ketinggalan. Sudah gunting bisa ketinggalan, coba bayangkan. Setelah sudah beberapa lama kok sakit-sakit ternyata masih ada benda tajam. Bisa saja alfa. Jadi waktu kita berdoa, kealfaan itu diangkat oleh Tuhan sehingga dokter menangani dengan baik. Perlu berdoa. Dan di sini rahasia diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kalian mendoakan kami. Itu juga ketika Rasul Paulus mendoakan jemaat. Jemaat akan mengalami kekuatan. Jemaat mendoakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan mengalami kekuatan. Dan mampu bersyukur, tetap berharap. Jadi kira-kira begini. Waktu kita sedang kritis, katakan dengan persoalan itu sudah berat, hampir-hampir kita menyerah sudah. Kemudian ada orang yang mendoakan kita. Kok kita kemudian merasa, kok ada kekuatan ya? Aduh, kok bisa tertolong saya hari ini? Kok bisa sukacita hari ini? Ada apa? Nah, ternyata ada doa-doa yang sedang dipanjatkan. Jadi berdoa perlu kita lakukan terus-menerus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mampukah kita bersyukur pada saat penderitaan?
melalui pengalaman Rasul Paulus, kita harus berkata, iya Tuhan, aku mampu. Bukan karena kekuatan kita. Kenapa kita mampu? Kebenaran ini harus kita pegang, rahasia ini kita pegang. Ketika kita menderita, rupanya supaya kita melihat dan merasakan penghiburan dari Tuhan. Jadi saya seringkali berkata begini, kalau orang menangis, air matanya hanya sedikit, tidak perlu banyak sapu tangan. Cukup satu sapu tangan atau satu tisu saja. Tapi kalau orang itu tangisannya banyak, tidak cukup satu tisu. Karena dia menangis terus, dia butuh banyak tisu, butuh banyak sapu tangan. Dan artinya apa? Penghiburan kepada dia akan luar biasa, sesuai dengan air matanya. Ya, jadi penderitaan yang kita alami, akan kita lihat bagaimana kuasa Tuhan yang hebat itu menghibur kita. Dan kita berkata, wow, terima kasih Tuhan, Engkau menghibur aku. Dan yang kedua, ketika kita menderita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan ingatkan kita, supaya kita tidak mempercayakan segala sesuatu atas diri kita saja. Tapi kita menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang sombong, tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ya, mengingatkan kita supaya kita terus memiliki pengharapan, berharap hanya kepada Tuhan. Itu ujian. Kalau baru menderita, kemudian tinggalkan Tuhan, berarti kita memiliki iman yang tak teruji. Tapi ketika kita mengalami penderitaan, tetap berharap kepada Tuhan, berarti kita punya iman yang teruji. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita pegang firman Allah, kita terus melangkah setiap langkah-langkah hidup kita di tahun 2026 ini. Walaupun banyak prediksi-prediksi yang diungkapkan dan mungkin saja itu akan terjadi, ya masa-masa sukar, tapi kita sudah berpegang teguh pada firman Allah. Hadapi dengan kebenaran. Mari kita tunduk kepala.